Salah satu potensi ekonomi pedesaan yang ada khususnya di wilayah di Indonesia dan khususnya di wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen adalah gula kelapa. Masalahnya gula kelapa ini masih banyak hal yang harus dikembangkan, khususnya perhatian terhadap penderes. Kita tahu bahwa penderes adalah salah satu komponen masyarakat yang selama ini status sosialnya berada di status sosial kelas bawah, baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Dalam konteks inilah, LPPSLH ingin memberdayakan masyarakat, khususnya komunitas penderes. Selama ini, LPPSLH melakukan beberapa hal seperti pendidikan tentang perkoperasian, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas, dan juga memastikan akses pasar bagi penderes. Apa yang dilakukan LPPSLH sebetulnya semenjak tahun 93 memberdayakan penderes ini, dan beberapa capaian yang bisa diraih sampai saat ini diantaranya: satu, terjadi peningkatan pendapatan penderes, khususnya penderes yang mau melakukan diversifikasi dari gula kelapa cetak menjadi gula kelapa semut, atau yang sering kita kenal dengan gula kristal atau gula serbuk. Gula kelapa serbuk ini, atau kami singkat sebagai gula serbuk, mampu meningkatkan pendapatan petani sampai 30-40%. Oh iya, Mau nanya, benar Bu, ini benar desa Kedungurang? iya benar. Oh, mau nanya itu rumahnya Pak Sakun Bu, yang beliau tuh katanya bikin gula semut apa ya? Gimana iya rumahnya Bu? benar. Rumahnya itu dari sini, itu lurus Mm-mm. saja, terus ntar ada pertigaan, belok kanan. Habis itu ada tanjakan, naik situ terus Naik itu. di situ rumahnya. Oke, berarti agak lumayan jauh ya Bu ya? Iya. Oke, ya udah, makasih ya Bu ya. Makasih. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ukti Ahya Hamidah. Dan kali ini saya akan mengajak pemirsa ke desa Kedung Urang, tepatnya di Kabupaten Banyumas. Berbicara tentang Kabupaten Banyumas, merupakan kabupaten yang sangat kaya dengan hasil alam, salah satunya adalah nira. Dan di desa ini, masyarakat sebagian besar memanfaatkan nira sebagai bahan dasar untuk pembuatan gula semut. Anda penasaran? Ikuti terus ya. Halo Pak, permisi, saya mau nanya, ini benar rumahnya Pak Sakun? Betul, dan saya sendiri. Oh iya, kenalin Pak, saya Ukti. Iya, Pak Sakun, saya boleh nanya tentang ini ya, gula semut? boleh, boleh. Sekarang dulu. Oh iya, terima kasih ya Pak. Iya Pak Sakun, minta waktunya bentar ya Pak. Iya. Tadi ini lagi ngapain nih Pak di sini? Ini lagi mempersiapkan tempat untuk dibawa deres. Di bawah deres, Iya. untuk besok pagi? Iya, Atau... dipasang nanti sore terus diambil besok pagi. Nih, mau nanya Pak, ini Pak Sakun ini usaha gula semut ya Pak? Dari Iya. tahun berapa Pak? Kalau gula semut aku dari 2009. Dari 2009? Kalau kita buat gula itu dari aku deres itu dari 89-an saya sudah deres. 89, Iya. sudah lama banget berarti ya Lama Pak ya? banget, ya hampir 30 tahunan lah sampai sekarang. Bisa diceritain nggak Pak, dari awal mungkin usaha gula semut kan mungkin sempat jatuh bangun atau seperti apa, mungkin bisa diceritain Pak Sakun? Iya, awalnya saya buat gula semut ini belum tahu ini mau laku apa enggak, karena dari saya di akhir 2009 buat gula semut ini, ternyata yang saya buat ini belum laku di pasar. Belum laku di Jadi, pasar? oleh pendamping masih setiap hari diambil, tapi saya belum dapat uang, hanya untuk dipromosikan, uji lab, dan dipamerkan, seperti itu. Lalu apa sih yang jadi motivasi Bapak buat terus berjuang sampai akhirnya bisa sampai kayak saat ini Pak? Produk kita awalnya ini kan gula cetak biasa, yang di Banyumas ini image-nya tuh jelek. Jadi ketika kita mengharapkan gula yang harganya lebih bagus, kita harus merubah
wujud gula itu menjadi agak lebih baik itu dengan membuat gula semut yang begitu repotnya. Ya alhamdulillah sekarang kita bisa dinikmati, bukannya saya sendiri tapi banyak orang yang ikut menikmati juga. Dia mencoba berinovasi Iya, dengan gula semut. Iya. Pak Sarkun menceritakan banyak hal tentang bagaimana beliau membuat gula semut. Di mana ketika sang surya mulai menampakkan wajahnya, Pak Sarkun sudah harus memulai rutinitas hari-harinya. Dimulai dengan mempersiapkan pongkor-pongkor bambu untuk menampung nira. Beliau mulai menapakkan kakinya yang tak beralas menuju kebun miliknya dan berharap semoga pongkor bambu yang sudah dipasangnya di ujung bunga kelapa terpenuhi dengan air nira. Rutinitas yang ia geluti ini sudah berjalan hampir 30 tahun tanpa bosan dan mengeluh karena memang pekerjaan ini adalah satu-satunya penghasilan utamanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk menuju kebun kelapa miliknya, beliau harus menyusuri jalan setapak yang berbatu dengan jarak sekitar 1 km dari rumahnya. Rutinitas ini ia lakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi untuk mengambil air nira dalam pongkor bambu yang terpasang di atas pohon kelapa, dan sore hari untuk memasang kembali pongkor bambu tersebut. Seringkali ia berpapasan dengan tetangganya yang seprofesi, kadang menanyakan kabar dan perolehan hasil air nira yang didapat. Wajahnya terlihat cerah ketika beliau sudah berada di kebun kelapa miliknya. Seolah beliau sudah tidak sabar untuk melihat dan mengambil tetesan nira yang memenuhi pongkor bambu miliknya. Kaki mungilnya mulai merayap menaiki pohon kelapa yang berdiri tinggi menjulang tanpa pengaman. Resiko akan bahaya yang mengancam dihiraukannya, seakan lupa karena terbayang hasil nira yang melimpah di pongkor bambunya. Dengan sigap Pak Sarkun mengambil pongkor bambu yang kemarin ia pasang, diganti dengan pongkor bambu yang baru untuk diambilnya esok hari. Tidak perlu waktu lama, Pak Sarkun mengganti pongkor bambu miliknya. Tangan terampilnya pun sudah terbiasa melakukan pekerjaan tersebut. Hari ini saya diajak Pak Sarkun untuk melihat kebun kelapanya tersebut. Kebun yang sudah menghidupi keluarganya hingga puluhan tahun yang lalu, atau bahkan puluhan tahun yang akan datang. Udah sebentar lagi sampai. Sebentar lagi sampai ya? Iya. Udah lumayan jauh ya Pak, dari rumah sampai kebun sini bikin keringetan. Iya, sangat jam.
Iya. Ini tempat deretan. Luasnya berapa hektar ya Pak? Cuma 4 hektar aja. 4 hektar. Iya. Pak boleh duduk ya? Iya. Sambil kita ngobrol Iya. sebentar. Iya. Ini berarti di sini ada berapa pohon Pak jumlahnya? Kalau hitungan pohon ada 60 pohonan ada. 60 pohon 60 pohon, ada. iya. Ini dari 60 pohon semuanya diberes semua Pak? Belum. Jadi yang sudah produktif itu 30 pohon. 30 pohon. Yang lain masih belum jadi beres belum. Nah terus dari kalau misal lumayan banyak ya 30 ya Pak ya? Iya. Kalau dari 30 itu per hari bisa ngasilin berapa liter nih Pak? Kalau 30 hari, 30 pohon itu sehari 40 literan lah. 40 literan. Dan itu tiap hari selalu keluar airnya Pak? Iya, setiap hari keluar tiap hari. Karena ini kan 2 kali ambilnya, 2 kali, pagi dan sore. pagi dan sore. Iya. Terus kesulitannya apa nih Pak? Ini kan kayaknya pohonnya tinggi-tinggi di sini ya? Kesulitannya sebenarnya kalau tingkat kesulitan pada kita memilih ketika kita hujan terus, licin, itu jelas kita sulit, itu kita harus hati-hati. Gitu. Terus yang lain ketika kita banyak hujan terkadang berpengaruh juga dengan kadar nira jadi kurang bagus ya. Jadi kadang kita buat gula juga kalau kita tidak hati-hati jadi gulanya kurang bagus. Terus kalau misalnya musim kemarau gitu gimana Pak? Kalau musim kemarau kita untuk kadar nira itu lebih bagus sebenarnya. Tapi kalau kemaraunya terlalu panjang sampai 4 bulan itu berpengaruh pada kesuburan tanah. Kesuburan tanah akhirnya kita berpengaruh kepada tidak keluarnya bunga itu sekarang tadi berhenti kalau kita kemarau. Kalau untuk hasil produksi kita lebih bagus di musim kemarau Di sebenarnya. musim kemarau lebih bagus Lebih sebenarnya. bagus ya. Dan ini kayaknya kalau misalnya Bapak mancing ini nggak pakai pengaman ya Pak? Itu gimana nih Pak? Bisa diceritain? Iya, itu mungkin kita faktor kebiasaan sebenarnya. Kebiasaan jadi awal-awal sih dulu kita belajar beres juga paling 2-3 pohon lah kita masih gemetar juga. Tapi karena seiring berjalannya waktu terbiasaan jadi kita sudah ya enak saja. Sudah terbiasa ya, terbiasa, sudah iya. tahu medannya seperti apa. Iya. Dan dari sekian tahun nih Pak, mungkin ada cerita pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan nih Pak, apa nih? Biasanya pengalaman yang paling tidak dilupakan ketika kita dari situ, ketika kita mungkin tingkat resiko kecelakaan kita kan tinggi. Banyak yang mungkin jatuh langsung meninggal atau cacat itu ketika kita hampir melakukan kecelakaan tapi tidak jadi, kan ada hal-hal yang barangkali tidak pernah dilupakan oleh kita. Artinya kita harus selalu berhati-hati. Kita memang itu momen yang ibaratnya kita masih diberi kemurahan untuk tidak jatuh seperti itu. Ya. Jadi buat menjadi penderes itu memang nggak gampang ya Pak ya, dengan proses latihan dan resikonya juga cukup tinggi ya Pak ya. Nah, ini berhubung udah mau siang nih Pak, gimana kalau misalnya kita Oke, karena sudah panas kita pulang aja. Oke, yuk, ayo Pak. Halo Bu. Duduk ya Bu ya? Iya, silakan. Ini lagi ngapain nih sebenarnya Bu? Ini lagi masak nira. Masak nira. Iya. Mungkin prosesnya bisa diceritain gimana Bu awalnya? Ini kan habis bapak pulang harus lalu dituang ke wajan, dikasih api, terus orang udah mendidih buat itu nyuci tempat nira. Nyuci tempat niranya, nanti dituang sampai mendidih. Iya. Setelah itu Setelah itu kan tunggu sampai matang. tunggu sampai matang. Berarti memang ada pembagian tugas ya Pak antara Iya, Bapak iya. sama Ibu ya? Iya. Jadi tugasku ambil dari pohon, pulangan ke rumah, ganti perannya. Dan itu saya yang bikin kayu bakar, yang bikin apinya ibunya juga. Berarti Bapak dan Ibu tuh satu tim ya Pak dan harus Tim. kompak pastinya ya? Harus kompak. Iya. Dan nanti kalau setelah matang prosesnya apa lagi Bu? Itu kan udah matang, udah kental, Heeh. diangkat lalu diaduk dulu biar mengental, lalu dipinggir-pinggirin ke wajan. Setelah itu baru digusar, lalu diayak. Diayak. Nanti setelah diayak terakhirnya apa? Disangrai. Disangrai. Disangrai, penggiringan disangrai, lalu udah kering, tinggal masukin ke tempat itu plastik. Ke plastik.
Ini dari biasanya per hari menghasilkan berapa liter nih Pak dari Bapak? Kalau sekarang kita lagi produksi agak banyak, 10 kilo lah. 10 kilo? 10 kilo sekitar 60 literan. 60 liter? Iya. Itu satu hari full? Iya. Pagi sama sore? Iya, pagi sama sore. Tersebut lambat laun membentuk butiran-butiran kasar berwarna coklat tua. Perubahan fisik nira ini menandakan bahwa gula akan segera jadi. Istri Pak Sarkun dengan penuh sabar terus mengaduk butiran kasar nira tersebut agar tidak menggumpal dan membentuk partikel-partikel kecil seperti
Sarkun kemudian menyiapkan tempat ayakan yang dikaitkan dengan kedua tali sebagai penahan. Sedikit demi sedikit, nira yang sudah berbentuk seperti pasir tersebut diayaknya secara manual, agar terpisah antara nira yang sudah berbentuk partikel-partikel kecil dengan nira yang masih kasar atau menggumpal. Ternyata image yang melekat selama ini itu salah, bahwa penderes kurang sejahtera ya, karena berkat bantuan atau pendampingan dari LTT SLH dari mulai produksi gula semut hingga sampai pemasaran, berkat bantuannya para penderes semakin sejahtera ya, khususnya para penderes di